Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan yang saya banggakan, semangat pagi dulu semuanya. Pagi. Apa kabar pagi hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan pembelajaran nanti ke depan bisa berjalan dengan baik. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, monggo salah satu di sini untuk memimpin doa terlebih dahulu supaya kegiatan kita nanti bisa berjalan dengan lancar. Silahkan. Mas Aska, silahkan Mas Aska, monggo. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa untuk jiwa masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, selanjutnya di sini akan saya absen terlebih dahulu presensinya ya untuk pada pagi hari ini. Ahmad Burhan Samsudin, Ahmad Sibyatul Bayhaqi tidak berangkat, izinnya apa? A. Waduh, ini A ya. Asmi Khairul. Oke, terima kasih. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan, cah ganteng, ya, tolong bajunya dimasukkan, itu seperti teman-temannya yang lain ya, yang rapi, ya, yang keren ya. Nah itu juga tolong. Nah tadi yang buang tisu siapa tadi di bawah? Nah oke ya, ya monggo biasakan membuang sampah pada dan kita harus mematuhi tata tertib aturan sekolah ya. Nah gitu kan ganteng ya kan Mas. Nah keren ya. Oke, anak-anakku semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan, dimana pada pertemuan pagi hari ini ya kita nanti akan berselancar mengeksploitasi materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang seperti kemarin yang sudah saya instruksikan. Anda membawa apa? Namun sebelumnya itu coba kita flashback sejenak. Masih teringat apa tidak pertemuan pada minggu kemarin, materi yang sudah kita bahas tentang apa? Luar biasa, tepuk tangan dulu. Nah, kalau kita sudah mengetahui, Anda semuanya sudah, macam-macamnya apa saja? Ya. Oke. Nah, jadi semuanya yang bersumber berada di permukaan tanah. Nah, sehingga kelanjutannya pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan, yaitu pembahasan seputar materi tentang air, yaitu tentang identifikasi. Nah, coba dari gambar yang ada di depan ini, kira-kira menceritakan tentang apa? Your imagination. Imajinasi kalian melihat ada itu apa? Tempat tampungan air, ada orang tua. Coba. Ya. Pemanfaatan air apa? Air tanah. Terus kemudian apa lagi? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apapun makhluk hidup ya yang hidup di permukaan bumi ini semuanya membutuhkan air. Nah,
Di sini nanti anak-anakku semuanya kita akan memberikan satu gambaran supaya Anda nanti dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran ini nanti paham arahnya mau kemana, dibawa kemana, dan bagaimana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi daripada kita nanti mendalami materi yang akan kita bahas. Misalnya kan Anda sudah berdiskusi kan, kenapa kok yang terpilih misalnya nanti punyanya Mbak Syifa, dia sudah apa? Bermusyawarah. Nah, karena itu juga masuk dalam ranah penilaian. Jadi penilaian kita di sini adalah penilaian sikap, kemudian penilaian ilmu pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oke. Nah, tujuannya di sini, tujuan dari pembelajaran kita yaitu supaya Anda tahu yang akan kita laksanakan di sini nanti kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning, ya, PJBL. Nah, kalau yang dulu pernah kita laksanakan yaitu menggunakan metode atau model pembelajaran discovery learning. Sekarang kita gantian menggunakan project based learning. Nah, harapannya di sini peserta didik mampu berpartisipasi secara aktif dan kreatif. Anda sudah aktif atau belum kira-kira? Buktinya Anda sudah mencari, mengeksplorasi, ya kan? Nah, itu sudah berperan aktif. Kemudian, nah, materi pembelajarannya di sini yang pertama adalah pendataan air tanah di lingkungan sekitar. Sudah dilaksanakan toh? Nah, didata, dituangkan di mana hasilnya? Di LKPD sudah didata. Nah, pendataan di sini. Nah, kita akan coba melakukan pembuktian kandungan pencemar air tanah dengan menggunakan alat yang namanya di sini adalah nanti alatnya namanya elektrolaser. Walaupun ini bukan alat yang seutuhnya sempurna, tapi minimal ini bisa membantu memberikan informasi ataupun hal-hal yang terkait dengan masalah kualitas air. Selanjutnya, coba manfaat air tanah bagi kehidupan manusia. Nah, yang ketiga, penyedia air bersih. Mbak, oke, kelompok 1 ya. Monggo. Mbak Gila. Keuntungan dari air tanah ialah sebagai penyedia air bersih secara alami dari ekologi. Oke, kasih aplaus dulu. Wah, luar biasa ya kelompok 1. Ya. Oke, penyedia air bersih. Jadi alam itu sebenarnya sudah bisa mampu menyeimbangkan dirinya sendiri. Tepuk tangan dulu semuanya. Wah, ya tuh. Ya. Nah, kita akan membahas tentang, namun sebelumnya itu yuk kita simak tayangan video berikut ini. Tadi yang sudah kita simak bersama tentang apa tadi itu? Pencemaran air ya. Apalagi Jepara ini ya kan? Nah, sudah didiskusikan siapa yang ingin mewakili ke depan untuk diuji? Oke, kalau gitu kita lihat dulu. Jadi di sini adalah instruksinya. Nanti kita menggunakan parameter TDS dan elektroliser. Nah, caranya di situ nanti air dituangkan di dalam gelas. Misalnya ini kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Kelompok mana dulu yang ingin mewakili? Oke, kelompok 1 yang akan diwakili oleh Mbak Indah. Sama kelompok? Yo.
kelompok 4 yang diwakili sama Mbak Aisyah. Mana sampelnya mana Mbak Aisyah? Nah ini ya gelas ukur. Ini ya sampelnya ya. Dah. Nah, anak-anakku semuanya, jadi ini ada alat namanya electrolaser. Jadi electrolaser di sini ada memiliki kaki ya, memiliki kaki. Ini kaki yang satunya disebut dengan anoda dan yang satunya disebut dengan katoda. Nah, apabila di situ ada perubahan yang disebut dengan elektrolit, maka di sini nanti akan terjadi perubahan ya kondisi fisik dari air tersebut sehingga mampu memunculkan partikel yang ada di dalam air tersebut. Nah, itu sambil diamati, monggo sambil ditunggu hasilnya seperti apa, dipresentasikan dulu. Kenalkan, nama saya Indah Stiani Ningrum, kelas 12 IPS 3, nomor absen 18. Saya di sini mewakili kelompok 1. Cuaca dan suhu, cuaca cerah, suhu 32 derajat, koordinat geografi 6 derajat 37 menit 49 detik lintang selatan sampai 110 derajat 42 menit 23 detik bujur timur. Oke, kasih aplaus dulu. Nah, sekarang saya tanya Mbak, digunakan tadi untuk apa? Konsumsi ya. Berarti airnya di sana itu masih layak nggih. Beli atau masih menggunakan air sumurnya masyarakat di sana secara umum? Masih menggunakan air situ. Oke. Ya, nanti kita bisa lihat hasilnya. Kalau memang air itu memang layak untuk bisa dikonsumsi. Atau penyaringan untuk industri pengolahan tepung dalam mengolahnya limbahnya tidak dibuang sembarangan yang dapat mencemari air maupun sumber air. Menggalakkan penghijauan di sekitar wilayah yang membuat sumber plastik. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 3 ya. Nah, ini ya ini juga kurang lebihnya hampir sama, cuman ini agak berbeda ini yang berbeda ya. Coba kalau yang kelompok 3 itu malah agak ke putih-putihan ini, putih-putihan ini ya kan. Nah itu bisa dimasukkan. Kalau yang putih tadi udah nggak putih, nah tuh bisa dimasukkan apa bahan pencemarnya, kemudian pengaruh terhadap kesehatannya, TDS-nya tadi kan sudah kita hitung di awal tadi, termasuk yang kelompok 3 nih warnanya jingga sama. Oke, wah luar biasa ini ya. Oke, kasih aplaus dulu toh biar tambah semangat lagi ya. Oke, nah anak-anakku semuanya, oke, kira-kira dari hasil tadi uji kandungan air, coba kira-kira di sini ya ada yang bisa memberikan suatu ya, pernyataan. Tapi sebelumnya saya coba tanya dulu salah satu ya, ini faktor yang mempengaruhi pencemaran air tanah tadi itu apa saja? Ayo, tadi ya, ya, terus industri, rumah tangga. Oke ya, kasih aplaus dulu. Nah, secara umum coba Bapak ingin mendengar, kita bisa menyimpulkan. Nah, tadi sudah ada yang bisa menjawab beberapa pertanyaan. Coba disimpulkan pertemuan kita pada kesempatan hari ini ya. Upaya perlindungan atau konservasinya, coba bisa dijelaskan? Ya, ya. Melindungi lingkungan sumber air tanah. Cara melestarikan air tanah yang pertama yakni melindungi lingkungan sumber air tanah.
lingkungan tersebut dimaksudkan agar air tanah terhindar dari berbagai faktor pencemaran air, seperti sampah dan zat kimia berbahaya. Dengan melindungi sumber air tanah dari pencemaran, maka air tanah dapat terjaga kelestariannya. Oke, kasih aplaus. Jadi harapannya kita tidak hanya sekedar tahu seperti ini, tapi justru apa? Peran aktif kita nanti di lingkungan masyarakat. Ya, ada pernyataan yang sangat mendalam menurut saya. Jadi apabila pohon terakhir telah ditebang, apabila sungai terakhir telah kering, dan apabila ikan terakhir telah mati, semuanya itu tidak bisa tergantikan dengan uang. Inilah menjadi suatu hal yang harus kita tekankan. Alam bukan warisan, tapi alam adalah sebuah titipan. Untuk siapa? Generasi yang akan datang. Bisa dipahami ya? Semakin menambah semangat kita. Yuk semuanya berdiri semuanya. Kita akan ikuti saya ya. Yuk, tangannya di depan. Ya. Kalau saya bilang A, bilangnya aku gitu ya. A. B. Berdoa gitu ya. Yo. Ya. A. B. C. D. E. Tepuk tangan semuanya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi pertemuan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita kerjakan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal ibadah buat kita semuanya. Monggo salah satu dipimpin berdoa, kita tutup kegiatan pada proses pembelajaran pagi hari ini. Duduk semuanya. Yuk, dipimpin salah satunya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini, akhirnya berdoa untuk perjalanan masing-masing. Doa Terima kasih. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.